Shalom saudara, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik kehidupan orang Kristen di saat pandemik bersama saya Abraham Kristen Liando dan Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Ya, shalom. Nah, tapi sebelumnya kita akan mulai dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan melakukan bincang-bincang dan tanya jawab Tuhan tentang kehidupan orang Kristen di saat pandemik ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini bisa berguna untuk orang banyak Tuhan, apalagi di saat pandemi ini. Biarlah Tuhan pimpin bincang-bincang ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, untuk pembukaan kita akan dengar dulu renungan singkat dari Pak Pendeta Edi Wanjoyo. Ya, shalom saudaraku dimanapun saudara berada di tengah-tengah pandemik virus corona COVID-19 ini. Ada banyak orang Kristen yang imannya juga tergoncang. Ya, imannya tergoncang. Alkitab mengajarkan kepada kita supaya iman kita semakin teguh di hadapan Tuhan. Supaya pada waktu menghadapi situasi yang seperti ini, iman kita tidak menjadi goncang. Nah, untuk saudara dan saya memiliki iman yang teguh, di dalam Kolose dengan jelas berkata, hendaklah imanmu bertambah teguh. Itu jelas sekali di dalam Kolose pasal kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, hendaklah imanmu bertambah teguh. Nah, iman yang menjadi teguh itu tidak salah tiba-tiba iman kita menjadi teguh. Tapi iman menjadi teguh ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita taati. Sebab waktu kita mentaati, mendengar dan melakukan firman Tuhan, iman kita bertambah kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi pada waktu kita mentaati kebenaran firman Tuhan, iman kita semakin hari semakin kuat. Dituntun kepada iman. Iman kita akan semakin kuat, iman kita semakin kuat. Yang membuat kita imannya tidak teguh, iman kita tidak kuat, karena kita hanya mendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tapi waktu kita mendengar firman Allah, Injil akan menjadi kekuatan bagi kita. Itu jelas sekali Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca, saudara boleh baca. Iman kita akan semakin kuat kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, iman kita menjadi teguh waktu saudara dan saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, kekuatan itu disebut kekuatan iman. Iman kita menjadi kuat kalau kita punya hubungan intim, doa dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita lewat dua hal, yaitu waktu kita taat firman Tuhan, yang merupakan Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, pada saat kita menjadi orang yang punya hubungan yang intim, maka Tuhan memberi kekuatan. Nggak mungkin Tuhan memberi kekuatan di mall. Waktu kita jalan-jalan di mall, lalu Tuhan memberi kekuatan. Kita tidak mungkin diberi kekuatan pada saat kita di tempat lain. Tapi waktu saudara dan saya taat kepada firman Allah, kita punya hubungan intim dengan Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu yang membuat kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Semoga saudara bisa diberkati dengan renungan dari Pak Edi. Nah Pak, kan renungan tadi kan bilang supaya kita juga punya iman yang kuat ya. Ya. Kehidupan orang Kristen itu kan di saat pandemi ini kan kita lihat juga banyak orang yang bisnisnya kacau, Iya. Mungkin ada yang jadi nonjok. Iya. Nah, itu menurut Pak bagaimana kalau untuk kaitannya dengan tadi iman yang kuat itu? Jadi begini, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya percaya
semua juga tergoncang ya. Orang-orang ya, pengusaha-pengusaha secara terpaksa harus mem-PHK ya. Dan orang yang di PHK pasti juga merasa nggak enak, tidak lagi punya penghasilan. Tetapi iman kita jangan sampai, iman kita kepada Tuhan Yesus jangan sampai tergoncang karena itu. Kita mungkin pertama shock, tetapi kita harus tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Karena Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan kita sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harus kita tetap percaya. Karena kalau kita percaya, nanti kuasa Tuhan akan terjadi. Tuhan bisa membuka jalan dengan segala macam cara. Karena Alkitab berkata, kalau Tuhan buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Menurut saya tergantung respon kita dulu. Respon kita itu harus bagaimana? Respon kita jangan menyerah. Kalau kita menyerah, putus asa, hilang pengharapan, wah sudah, habis kita. Tetapi kita mestinya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya yakin waktu kita tadi punya iman ya, hidup dalam ketaatan, doa, nanti Tuhan pasti sanggup memberi jalan keluar. Ada ide-ide baru ya. Mungkin sekarang kita lihat memasarkan makanan dengan online, tiba-tiba punya ide yang baru untuk berbuat sesuatu. Intinya di sini jangan menyerah, jangan menyerah. Kita boleh berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah. Mungkin juga kan dari kalau mungkin sebagian orang yang bukan orang percaya, melihat ini pandemi ini sebagai ini penghukuman Tuhan ini pasti atau apa. Tapi karena kita sebagai orang Kristen dengan iman yang kuat itu kita punya pengharapan di dalam Tuhan walaupun di tengah pandemi. Begitu ya Kak? Nah, mungkin kita akan masuk aja ditanya jawab soalnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, kita masuk di pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini kan kita kemarin siapa yang mau bertanya silakan kirimkan. Nah, terus seputar kehidupan Kristen. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Apa sebenarnya isi Injil itu yang harus kita sampaikan kepada orang lain? Karena pandangan orang katanya penginjilan itu cuma ajak orang ke gereja. Padahal kan harusnya ajak orang kepada Kristus. Mungkin bisa beri tips untuk anak-anak muda. Prinsip dari penginjilan adalah penginjilan itu menyampaikan kabar baik. Penginjilan, kata penginjilan itu menyampaikan kabar baik, dan kabar baik ada di dalam Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan adalah kabar baik itu sendiri. Jadi yang kita sampaikan dalam penginjilan adalah menyampaikan kabar baik kepada seseorang yang membutuhkan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, justru banyak orang membutuhkan Tuhan. Itu kesempatan kita menyampaikan kabar baik kepada mereka. Ini penginjilan itu menyampaikan kabar baik, dan kabar baik hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sampaikan kabar baik di tengah-tengah orang yang mungkin dalam kesusahan seperti ini. Yang kita sampaikan adalah kabar baik. Itu inti dari penginjilan. Tapi setelah orang tersebut menerima penginjilan tersebut, ya dia mengalami pembaharuan, mengalami Tuhan Yesus, orang itu bisa bertumbuh di gereja. Nah, cuma minta maaf, kadang-kadang memang seringkali kita menginjil bukan menyampaikan kabar baik dulu, tapi yang kita sampaikan adalah gereja kita. Datang ke gereja gitu. Tapi yang kita sampaikan seharusnya Tuhan Yesus dulu, kabar baik dulu. Kalau orang tersebut sudah mengalami jamaah Tuhan, mengalami Kristus, bertumbuhnya di gereja. Memang harus bertumbuh. Kalau tidak dirawat, tidak bertumbuh, ya nantinya terhilang, mati. Nah, untuk itu kita butuh gereja untuk merawat, untuk mereka bertumbuh. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya juga dengan pertanyaan kedua. Bagaimana menyampaikan Injil yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual, apalagi di saat pandemi ini. Jadi maksudnya yang bukan hanya memenuhi emosi saja, tapi intelektual, dia bisa percaya, oh ternyata benar ini Injil ini. Ya, menyampaikan kabar baik atau yang disebut penginjilan adalah yang paling efektif adalah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita.
Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imam rajani, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Lalu ayat ini tidak berhenti sampai di situ, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Contoh, saya ingin menginjil. Yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah bagaimana saya dulu dipanggil Tuhan. Nah, kesaksian secara pribadi menjadi terang dulu. Kita menyampaikan kabar baik, saya dulu hidupnya begini dalam gelap, tapi Tuhan memanggil saya dan sekarang saya bisa mengalami terang yang ajaib. Kalau saya dipanggil Tuhan dan sekarang saya hidup di dalam terang dan mengalami kemuliaan, saudara juga bisa. Seperti itulah bentuk penginjilan yang disebut penginjilan secara pribadi. Penginjilan secara pribadi lebih efektif daripada KKR, daripada suatu konser yang besar. Tapi penginjilan secara pribadi, contoh, kalau saya punya teman saya hidup dalam dosa, hidup dalam hal yang tidak benar, saya harus pergi. Alkitab berkata pergi, sampaikan kabar baik, sampaikan Injil Yesus Kristus Tuhan yang telah memanggil saya. Saya bersaksi dulu. Kalau penginjilan seringkali terjadi adalah kita seperti sok jago. Matius pasal 5 orang itu belum apa-apa udah lari. Tapi waktu kita menyampaikan perbuatan Allah yang besar dalam hidup ini, dalam hidup saya, bagaimana Tuhan memanggil saya, maka orang akan tertarik. Kalau saya dipanggil Tuhan dan saya meresponi dengan baik, maka saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Jadi mungkin kaitannya juga menunjukkan bahwa saya ini orang berdosa. Iya, supaya orang juga tahu. Iya. Kadang-kala waktu kita menyampaikan kabar baik atau menyampaikan, kita seolah-olah sok rohani, sok hebat, terus tuding orang berdosa. Terus jadi menghakimi ya. Tapi kan kalau kita memulai dari kita ini orang berdosa dan Tuhan mengampuni dulu saya bagaimana begitu ya kan, telah memanggil keluar. Akhirnya jadi terang. Iya, betul. Nah, pertanyaan ketiga. Ini untuk yang percaya. Bagaimana tahap-tahap memulai kehidupan sebagai orang yang baru saja percaya Kristus, yang notabene dia dulu seorang pendosa berat yang belum pernah mengenal Tuhan? Nah, ini yang hebatnya nih. Ini setelah kualitas kita menginjil, orang itu mulai berkaitan ya. Setelah kita menginjil dan menyampaikan kabar baik, bagaimana saya dulu begini, hidup saya dalam dosa, tapi sekarang saya sudah hidup di dalam Tuhan. Begitu orang itu menjadi percaya, maka tahap yang pertama untuk orang tersebut menerima Yesus secara pribadi. Kita mendoakan untuk orang itu terima Tuhan Yesus secara pribadi. Untuk tahap berikutnya, supaya orang ini tidak terhilang, maka kita ajar untuk menjadi taat kepada firman. Itu langkah yang harus kita lakukan, mentaati. Tidak perlu mentaati apa yang kamu tahu aja gitu ya. Umpama kalau kamu tahunya saya mau belajar untuk taat, untuk tidak mencuri, untuk tidak lagi melakukan perzinahan, untuk tidak mabuk lagi. Hal-hal seperti itu tahap awal di mana orang itu mulai belajar mentaati firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mengajarkan orang itu boleh belajar taat kepada firman Allah, mau tidak mau, yang tadinya hidupnya nggak benar, kita belajar taat sama firman Tuhan, akhirnya akan ada perubahan. Karena Alkitab berkata perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak taat sama firman Tuhan. Yang kedua, diajarkan untuk orang ini punya hubungan dengan Bapa di surga, punya hubungan intim dengan Tuhan, diajarkan untuk berdoa, diajarkan saat teduh, diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan. Tahap yang ketiga, mulai diajarkan untuk dia mulai berbakti. Berbakti itu artinya beribadah, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, ibadah yang benar bagaimana. Nah, 3 langkah ini paling penting untuk orang-orang yang baru mengalami Tuhan Yesus, yang baru pertama kali hidup dalam pertobatan. Luar biasa ya. Pertanyaan keempat. Nah, ini mungkin udah agak beda dengan yang sebelumnya. Bolehkah anak muda Kristen lihat-lihat horoskop, sio, cocok-cocokin jodoh? Misalnya saya Aquarius, cocok dengan Libra, untuk sekedar have fun aja.
Saya memberitahu hal ini seringkali memang anak-anak muda kalau buka majalah, kalau buka ini selalu yang dicari horoskop. Bagaimana kehidupan saya menurut horoskop. Saya mau memberitahu teman-teman anak-anak muda, bahkan mungkin tidak sedikit ada ibu-ibu muda, bapak-bapak yang muda masih juga suka seperti itu. Kenapa saya berani ngomong ini? Saya alami dulu. Waktu saya sebelum bertobat, saya belum menerima Yesus. Saya suka percaya hal-hal seperti ini. Tetapi saudara, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, waktu kita percaya dengan horoskop. Horoskop itu bentuknya ramalan, ya ramalan. Jadi saudara dan saya pada waktu kita percaya tentang horoskop, kita sedang menyembah berhala. Kita sedang menyembah ilah lain selain daripada Tuhan Yesus. Nah, ada banyak orang Kristen yang seperti itu, percaya Tuhan Yesus tapi masih percaya horoskopnya. Masih percaya hal-hal yang dongeng-dongeng nenek tua. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu justru hal kejijikan di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak mau apa istilahnya diduakan. Kita tidak boleh mendua hati. Kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, ya percaya. Alkitab ini luar biasa. Ada rancangan yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita nggak perlu percaya lagi horoskop, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Alkitab mengajarkan kita waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita akan diberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Meskipun untuk sekedar heaven aja, iya, tapi walaupun heaven, tapi mau tidak mau ada sedikit kepercayaan yang kita condongkan. Mungkin Pak jelaskan dari rohani kan. Saya juga pernah baca dari science. Ternyata itu horoskop itu kayak Aquarius atau apa, itu ramalannya itu bukan spesifik tapi umum. Artinya maksudnya berlaku untuk semua orang. Jadi misalnya mereka pernah meneliti orangnya ini Aquarius, terus dikasih horoskop baca misalnya Cancer, dia akan baca, dia akan iya, oh iya bener, ini cocok sekali dengan saya. Ini suatu bentuk pembodohan aja sih sebenarnya. Yang jelas horoskop itu pasti dibuat oleh manusia. Ya. Dibuat oleh manusia untuk sekedar apa ya istilahnya ramalan secara umum. Mungkin memberi pengharapan semula. Nah, artinya supaya orang punya pengharapan kepada horoskop tersebut, ramalan tersebut, sehingga timbul satu kepercayaan. Iya toh, waktu dia baca horoskop itu timbul satu kepercayaan. Iya betul, betul. Padahal itu jelas sekali menggoyahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada horoskop. Disitulah yang membuat Tuhan tidak suka. Jadi penyembahan berhala disebut. Iya. Bagaimana cara orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan dan tidak terpengaruh oleh emosi belaka, mengingat emosi manusia itu naik turun sesuai keadaan. Waktu kita belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya, karena Tuhan mengajar kepada kita untuk kita percaya tidak setengah-setengah, harus percaya sepenuhnya. Tapi percaya sepenuhnya itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengerti janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Contoh, saya memberikan janji kepada Abraham, tapi Abraham tidak percaya kepada saya. Kira-kira terjadi, kira-kira apa yang saya memberikan, tapi Abrahamnya tidak percaya kepada saya. Saya memberi janji Abraham, nanti saya akan memberikan ini. Tapi Abraham nggak percaya sama saya. Belum apa-apa di hati kita udah bimbang, nggak mungkin. Nah itu yang membuat kita tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam situasi yang bagaimana? Kita mesti mempercayai firman Tuhan. Apa yang difirmankan dia dan amin. Kalau kita, karena dia dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu kita mempercayai isi firman Tuhan ini, sama dengan kita percaya kepada Tuhan. Tadi pagi saya khotbah di Bank Indonesia, temanya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Contohnya, kalau saya menyerahkan barang berharga kepada IBM,
tapi saya nggak percaya kepada Iten. Saya nggak bisa tidur. Ya. Saya nggak bisa tidur karena barang berharga saya serahkan kepada Iten, tapi saya nggak percaya. Saya nggak bisa tidur. Tapi sebaliknya, kalau saya menyerahkan barang berharga, tapi saya percaya sama Iten, saya tenang, saya santai, saya percaya. Nah, apalagi yang kita percayai adalah Tuhan Yesus. Nah, sumber segala sesuatu yang tidak mungkin juga menjadi mungkin. Makanya kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat percaya akan firman Tuhan. Makanya orang yang mentaati kepada firman Tuhan, maka dia akan semakin imannya kuat, semakin percayanya hebat, nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Jadi untuk kayak anak-anak muda juga kalau untuk galau-galau gitu, itu kan kayak juga tidak percaya kan gitu. Itu karena kenapa galau seperti itu? Karena dia ikuti perasaannya. Ya, ikuti perasaannya, ikuti emosi. Tadi padahal tadi kita harus tidak boleh mengikuti emosi. Percaya sungguh kepada firman Tuhan. Sebab kalau kita mengikuti emosi, maka emosi kita naik turun tadi dia. Ya. Maka iman kita jadi naik turun. Jadi sebetulnya kita tidak boleh mengikuti emosi kita, tapi yang kita ikuti adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, anak muda Kristen sering sekali latah ngomong OMG, oh my God, oh Tuhan. Ini kan termasuk blasfemi, menyebut nama Tuhan sembarangan. Seberapa seriuskah hal ini? Saya sebetulnya tidak mengerti tentang OMG itu, oh my God. Saya melihat di tontonan-tontonan orang, tontonan-tontonan di televisi atau film, kata oh my God seringkali dikatakan terjemahkan astaga gitu ya, astaga. Tapi kalau bentuknya menyebut nama Tuhan, memang kita tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Tapi kalau sekedar kita oh my God yang dimaksud adalah astaga, nah itu makanya istilah bahasa Inggris kan. Kalau kita astaga ya astaga, tapi kalau bahasa Indonesia astaga ya astaga. Tapi kalau bahasa umpama oh Tuhan Yesus, itu beda ya. Cuma memang ada yang latah. Apa ini istilahnya latah ya? Ya itu. Jadi menurut saya anak-anak muda itu OMG dan segala itu cuma latah saja. Latah saja karena tidak mengerti esensinya. Tidak mengerti. Tapi sebetulnya kalau kita tahu esensinya, dan saya banyak melihat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua cuma kesandung sedikit darah Yesus. Sebaiknya tidak boleh. Nah kadang-kala orang tua pun seperti itu kan, seperti itu. Tersandung sedikit darah Yesus. Nah harusnya tidak boleh menyebut darah Yesus, menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Karena sakral. Karena sakral. Tuhan kita, nama Tuhan adalah nama yang ajaib, yang luar biasa. Kalau zaman perjanjian lama udah mati. Kalau dalam perjanjian lama sudah mati karena sudah dihukum. Karena menyebut janganlah engkau menyebut Allah dengan sembarangan. Nggak boleh seperti itu. Apakah pandemik ini cara Tuhan menunjukkan penghakimannya untuk menunjukkan mana orang Kristen sejati, mana yang palsu, mana ajaran yang asli, mana yang palsu, untuk memisahkan kambing dan domba? Pandemik COVID-19 bukan hukuman. Tapi COVID-19 atau pandemik COVID-19 ini adalah tanda zaman. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman kita semua sudah tidak bisa. Namanya sudah hukuman. Berarti sudah merupakan satu, namanya hukum itu sudah menjadi kepastian. Hukuman. Berarti tidak ada cara lain. Tapi ini merupakan tanda zaman. Sebelum Yesus datang kedua kali akan ada wabah, akan ada pencobaan yang melanda seluruh dunia. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 akan ada pencobaan yang datang ke atas seluruh dunia dan merupakan tanda zaman atau merupakan alasan bagi kita untuk lebih dekat Tuhan, lebih mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Dan saya mengatakan ini bahwa pandemi COVID-19 ini bukan suatu hukuman, tetapi satu peringatan, satu alasan kita bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi masa yang sukar, akan ada wabah, akan ada perang di mana-mana, akan ada sakit penyakit bala sampah terjadi, dan ini penggenapannya sedang terjadi. Jadi sekali lagi bukan merupakan hukuman untuk menunjukkan kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Iya, supaya ada. Saya yakin
Kan segala sesuatu yang terjadi sekarang ini tanpa seizin Tuhan tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan izinkan ini supaya pencobaan bisa supaya orang lebih dekat kepada Tuhan. Dan nyatanya sekarang sekalipun pintu gereja tertutup, tapi pintu rumah terbuka. Ibadah di rumah-rumah dan menjadi hal yang luar biasa. Dan saya melihat memang sih tidak semua, tetapi saya lihat ada orang-orang yang tadinya nggak ke gereja, ada orang yang tadinya masa bodoh dengan kekristenannya, lewat pandemi ini semakin dia dekat Tuhan. Jadi saya pikir ada maksud Tuhan, tapi saya tidak setuju bahwa ini merupakan penghukum. Nah, kalau untuk kaitannya dengan cara Tuhan menunjukkan ini loh ajaran asli, ini yang palsu, kan kita lihat juga pas COVID ini banyak muncul aneh-aneh. Ya, memang saya tidak menyangkal itu, banyak hal-hal yang aneh-aneh. Ada yang mengatakan bahwa virus ini sudah dibuat dan segala macam, dan menurut dia disuruh ini dan suruh itu oleh Tuhan. Apalagi banyak yang menamakan nama Tuhan. Ya, Tuhan berbicara begini, Tuhan berbicara. Menurut saya ukurannya adalah firman. Back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Ukurannya kebenaran firman Tuhan. Harus, kalau itu konteksnya di luar firman Allah, itu akan menyesatkan. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Saya katakan tadi, makanya saya katakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hukuman, tapi adalah suatu tanda zaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa pencobaan akan melanda seluruh dunia, tetapi orang yang percaya, orang yang mentaati firman Tuhan akan diluputkan. Kan itu janji-janji Tuhan. Menurut saya seperti itu. Berarti bisa juga kalau yang orang pakai nama Tuhan untuk seperti itu juga termasuk sih menurut saya juga menyebutnya dengan sembarangan juga ya. Iya, mungkin hanya sekedar supaya orang lebih percaya. Kenapa Tuhan? Tetapi kalau ada orang punya pengalaman secara pribadi, memang saya akui kalau ada pun orang punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, tapi jangan dijadikan doktrin. Standar kebenaran. Ya, jangan dijadikan standar kebenaran firman Tuhan, karena pengalaman dengan Tuhan kita masing-masing berbeda. Sebagai anak Tuhan, diam di rumah aja itu tepat nggak? Kan program pemerintah nih. Sebetulnya begini, kita diam di rumah saja bukan berarti kemauan kita mau diam di rumah saja. Tapi bukan saja kalau kita diam di rumah saja tanpa berbuat sesuatu, tanpa kita contohnya anak saya diam di rumah, Tuhan, ada yang kuliah online, ada yang bekerja secara online, ya. Kecuali kalau di rumah saja nggak bikin apa-apa, cuma makan tidur, itu salah. Tapi kita bisa berbuat sesuatu. Kita telepon kepada teman kita saja, apa kabar, dikuatkan, menguatkan mereka. Itu saja kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, kata di rumah saja di sini adalah karena kita sedang mengikuti peraturan pemerintah supaya penyebaran COVID-19 itu tidak ada pencegahan, supaya kita tidak tertular, supaya kita juga waspada, berjaga-jaga untuk tidak menularkan lewat kehidupan kita. Makanya disuruh pakai masker dan segala macam kalau keluar. Saya juga kalau keluar, kalau ada kebutuhan yang mendesak saja atau ada hal-hal yang penting baru saya keluar. Tapi kalau tidak, saya di rumah. Di rumah saya bisa WA kepada jemaat pagi-pagi. Ya, itu artinya di rumah saja bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bahkan kita juga bisa mungkin menghubungi teman-teman kita yang sudah lama tidak kelihatan di gereja dulu. Iya, bagaimana bisa, dulu? Jadi bisa di follow up ibadah online gitu, atau iya. kan di rumah kan? Iya, karena di rumah, betul juga. Jadi justru di keadaan seperti ini, saya katakan tadi, ada orang yang tadinya nggak pernah ibadah, karena di rumah sekarang ibadah online dan ikut ibadah. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana peran gereja ke depannya pas pandemik berakhir, ketika ibadah online jadi the new normal, untuk meyakinkan jemaat untuk kembali beribadah di gereja, ketika orang-orang nanti bisa pakai alasan kan bisa ibadah online,
Gua nggak perlu ke gereja. Kita bisa gereja mula-mula, gereja awal, gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul dengan jelas berkata mereka ibadah di bait Allah, mereka juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Bukan berarti nanti setelah selesainya pandemi ini, kan sekarang bisa nanti sudah saya ibadah di rumah, ibadah lewat online di YouTube dan segala macam, lalu saya tidak beribadah ke gereja. Itu pasti akan punya pandangan yang salah seperti itu. Karena waktu kita beribadah ke gereja, pada waktu kita datang beribadah ke gereja, itu kan niat hati mau datang ke gereja dan beribadah berjumpa dengan Tuhan. Bukan berarti perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya di ibadah raya saja, tapi kita juga bisa lewat tontonan, lewat layar televisi kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah hati kita. Apakah kita mau nanti pada waktu pandemi ini selesai kita sungguh-sungguh ibadah kita kepada Tuhan? Karena ibadah yang sebenarnya kan mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Saya yakin justru selesainya pandemi ini orang-orang itu akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah. Percaya, saya punya keyakinan iman begitu. Justru ini lawatan Tuhan membuat orang-orang yang tadinya tidak beribadah dan beribadah. Nah setelah dia selesainya pandemi ini, mereka justru pengen untuk beribadah. Itu menurut saya. Ya, jadi Bukan malah alasan ya. Justru itu menurut saya. Secara orang rohnya dibangunkan, rohnya dibangkitkan. Yang membuat orang tidak beribadah kan karena rohnya memang suam-suam, rohnya mati gitu. Tapi setelah selesainya pandemi ini justru karena roh mereka bangkit, jangan-jangan nantinya ini minta maaf suami yang tadinya tidak beribadah, tapi sekarang ikut online segala macam, malah nanti selesai pandemi mereka yang hebat. Ayo mah, ayo. Itu menurut saya. Ya. Okay. Ya itu tadi saudara pertanyaan terakhir. Karena waktu kita sudah cuma sedikit, tidak banyak. Demikianlah acara bincang-bincang dan tanya jawab kita, diskusi dengan Pendeta Edi Wanjoyo tentang kehidupan orang Kristen di saat pandemi. Semoga saudara-saudara yang sudah bertanya, mengirimkan pertanyaannya bisa puas dengan jawaban yang diberikan dan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan di saat pandemi ini. Oke, saat ini kita akan masuk di doa. Soalnya ada juga banyak masuk ini beberapa pokok-pokok doa yang mereka minta untuk didoakan. Yang pertama ini dari Crosby. Boleh didoakan Pak untuk pekerjaan, karena di masa COVID ini sudah ada pekerjaan, sudah dirumahkan. Terus Adit, resto sepi sejak COVID, bertambah menjadi 100-an. Terus dari Hendrik, doa untuk generasi muda dan pekerjaan juga. Lalu yang terakhir dari Vina, berdoa untuk kerohanian anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing supaya bisa mau belajar untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Iya, itu kita akan doa secara umum nantinya, untuk doa pokok-pokok doa dari teman-teman kita, dan sekaligus kita doa secara umum ya. Iya, doa. Tutup. Oke. Mari kita berdoa. Saudaraku, Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah doa kita, maka kuasanya bekerja untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh berbincang-bincang tentang kebenaran firman Allah, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk sahabat kami, teman-teman kami. Ada Crosby, ada Hendrik,
Bahkan ada teman-teman yang lain mungkin sudah yang membutuhkan pekerjaan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini Tuhan, karena mereka juga dirumahkan dan tidak bisa bekerja lagi. Kami berdoa biar mereka punya iman yang kokoh, yang kuat, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan juga beri hikmat kepada teman-teman kami ini, supaya Tuhan memberi ide-ide yang baru, sehingga Tuhan bisa membuka jalan. Karena janji firman Tuhan, kalau Tuhan membuka tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan, Engkau buka jalan Tuhan, kepada teman-teman kami, sahabat kami yang saat ini tidak lagi mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang restorannya sudah sepi. Tapi kami berdoa Tuhan memberi ide-ide yang baru, Tuhan memberikan satu kreativitas yang baru, hingga Tuhan akan membuka jalan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, generasi muda Tuhan, biar lewat pandemik COVID-19 ini mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak lagi masa bodoh dengan kehidupannya, tetapi mereka sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Sehingga lewat situasi yang seperti ini justru banyak orang yang hidup dalam pertobatan yang benar. Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk secara khusus, secara umum Tuhan, kami berdoa biar setiap umat-umat Tuhan tetap bersandar, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini, dan di tengah-tengah situasi yang sedang menggoncangkan ini. Iman mereka tidak bergoncang, iman mereka tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, dan iman itu membuat mereka mengalami kemenangan. Iman yang mengalahkan segala sesuatu, sehingga mereka tetap enjoy, mereka tetap ada damai sejahtera, mereka tetap ada sukacita. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan juga berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri untuk program kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di program bincang-bincang berikutnya. Tuhan memberkati.